Benny bersama teman-temannya sudah bermain ayunan. Sekarang ia ingin melakukan permainan lainnya. Benny menuju tempat permainan yang lain. Apa saja permainan yang ada di taman kota? Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang ayunan. Nah, untuk sekarang nih kita akan belajar lagi permainan apa yang ada di taman kota. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah salah satu mainan yang ada di taman kota, yaitu perosotan dan mandi bola ya adik-adik ya. Di situ banyak bola-bola di akhir perosotannya. Dengarkan cerita berikut ini. Judul ceritanya adalah bermain perosotan. Ada dua perosotan bermuara di kolam bola. Bolanya berwarna-warni. Naik ke perosotan menggunakan tangga yang menyamping. Di belakang ada jaring yang terbuat dari tali. Perosotan berada di dekat pohon saga yang memiliki biji berwarna merah. Benny sedang bermain perosotan bersama temannya. Benny sedang melaju di tengah perosotan. Ia tampak gembira dengan tangan direntangkan. Edo sedang siaga di atas perosotan. Di perosotan lainnya ada Dayu sedang berada di tengah perosotan. Ia sedikit tertinggal oleh Benny. Siti juga tampak siaga di atas perosotan. Mei tampak sedang naik tangga perosotan. Udin sudah di dalam kolam bola tempatnya muara dari perosotan. Lani juga sudah di dalam kolam bola berwarna. Lani dan Udin sedang berusaha menuju tepi kolam bola. Bu guru mengawasi siswanya. Benda yang terdapat pada permainan perosotan adalah bola berwarna, tangga, perosotan, dan tali. Nah, ini adalah salah satu permainan yang ada di taman kota, yaitu perosotan. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan bacaan tadi adik-adik. Nah, apa yang dilakukan Benny? Ya, Benny dan teman-temannya sedang bermain perosotan. Siapa yang berada di dalam kolam bola? Ya, ada Udin dan Dayu. Bagaimana perasaan anak-anak saat bermain perosotan? Ya, pastinya rasanya gembira, senang bisa bermain di perosotan. Siapa yang bersiap-siap melakukan perosotan? Ya, tadi ada Siti dan Edo. Lalu apa saja benda yang ada dalam permainan perosotan tadi? Ada bola, ada perosotan, ada tali jaring, dan ada tangga. Perhatikan gambar di bawah dengan cermat. Kelompokkanlah benda berikut dengan memberikan tanda centang pada gambar yang merupakan benda padat. Nah, di sini ada gambar mana saja yang merupakan benda padat. Kita lihat gambar yang pertama, itu gambar bola. Gambar bola ini termasuk benda padat. Kalau isinya itu berupa gas adik-adik. Berikutnya ada perosotan. Nah, perosotan ini juga benda padat. Untuk oli sendiri, isinya itu adalah benda cair adik-adik ya. Oli itu benda cair, jadi bukan benda padat. Berikutnya ada tangga. Ya, tangga itu adalah benda padat. Ada papan kayu. Ini juga benda padat. Minyak rambut. Ini benda cair adik-adik. Lalu ada ayunan. Ayunan termasuk benda padat. Ada sabun cair. Sabun cair ini termasuk benda cair. Lalu ada air yang dimasukkan ke dalam plastik. Ini juga benda cair. Lalu ada jaring dari tali. Ini benda padat. Ini ada minyak. Nah, minyak di dalam botol itu benda cair. Lalu ada pasir, itu benda padat. Bu, ada biji-bijian warna merah banyak berjatuhan dari pohon ini. Biji apakah ini, Ibu? Tanya Benny. Ini namanya biji pohon saga. Bijinya kering bisa
digunakan atau dimanfaatkan untuk membuat karya seni. Jelas Bu Guru. Nah, biji saga ini bisa kalian gunakan untuk membuat kartu ucapan. Kartu ucapan seperti apa, Kak? Yuk kita lihat. Buatlah karya hiasan kartu ulang tahun dari bahan alami dan tujukan untuk orang tuamu. Nah, ini terbuat dari biji-bijian pohon saga. Cara membuatnya, perhatikan langkah-langkah berikut. Sediakan alat dan bahan seperti biji saga, kertas, kertasnya boleh kertas karton, lem, dan biji-bijian lain yang kamu butuhkan untuk variasi. Buatlah pola dulu di atas kertas karton berupa tulisan ya tadi ya, selamat ulang tahun ibu misalnya. Buat dulu dengan pensil. Setelah itu tempelkan biji ke karton menggunakan lem mengikuti pola yang kalian buat. Keringkan bila sudah selesai. Nah, itu tadi langkah-langkah membuat karya seni dari bahan biji-bijian. Lalu cobalah kalian buat dan berikan kepada orang tua kalian. Aku tadi mencoba kedua perosotan. Aku juga menghitung anak tangga sambil naik. Banyak anak tangga mencapai 12. Berapakah banyak anak tangga pada masing-masing tangga? Tanya Benny. Lalu Edo menjawab, wah, ini bisa diselesaikan dengan cara pembagian, yaitu, nah tadi anak tangganya jumlahnya 12. Sedangkan perosotannya sendiri ada 2, maka pembagiannya 12 dibagi 2. Jadi masing-masing perosotan itu memiliki anak tangga sebanyak 6. Kita akan belajar pembagian dengan cara pengurangan berulang sampai 0. Nah, di sini pembagiannya 12 dibagi 2 dibagi 3. Sudah kita pelajari sebelumnya. Untuk pembagian seperti ini kita kerjakan dulu pembagian yang paling depan, yaitu 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 kita ubah dalam pengurangan berulang sampai nanti hasil akhirnya adalah 0 ya. 12 dikurangi 2 itu 10, berarti belum 0, berarti 10 itu kita kurangi lagi dengan 2. 10 dikurangi 2 ada 8. 8 dikurangi 2, 6. 6 dikurangi 2, 4. 4 dikurangi 2, 2. Lalu 2 dikurangi 2, 0. Nah, di sini kita akan hitung karena sudah angka 0 di sini, kita hitung ada berapa kali pengurangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6. Lalu kita letakkan 6-nya di sini adik-adik. Ini baru 12 dibagi 2. Nah, sekarang hasil dari 12 dibagi 2 ini kita bagi dengan 3. Berarti 6 dibagi 3. Kita coret-coret nih di sini. 6 dibagi 3 dengan pengurangan berulang sama dengan 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Belum 0 ya. Lalu 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti ada 2 kali pengurangan, jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Berarti di sini jawabnya 2. Nah, berarti kita sudah tahu nih, 12 dibagi 2 dibagi 3 jawabnya adalah 2. Contoh soal berikutnya ada 15 dibagi 3 dibagi 5. Mana dulu yang harus kita kerjakan adik-adik? Ya, yang kita kerjakan adalah 15 dibagi 3. Maka kita kurangi 15 dikurangi 3 sampai hasil akhirnya adalah 0. Lalu kita hitung berapa kali pengurangan yang terjadi. 15 dikurangi 3 adalah ya 12. 12 dikurangi 3 ya 9. 9 dikurangi 3 6. 6 dikurangi 3 3. 3 dikurangi 3 0. Berarti di sini karena sudah hasil akhirnya 0, maka kita hitung ada berapa kali pengurangan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 ini kita tuliskan di sini. Nah, 15 dibagi 3, 5.
Lalu kita bagikan dengan angka berikutnya, yaitu dibagi 5. Ayo adik-adik masih ingat? Jika suatu bilangan dibagi bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah ya 1. Berarti 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Demikian adik-adik, mudah bukan?